Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala min ayatihi al-mi'raj wal isra. Fatabaraka man asra wa burika man sara. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-ilahu alladzi ala amrihi wa tadbirihi kullu ma jara. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa mustafa khairu man wati'a thara. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ar-rasul alladhi unzilat ilaihi suratu Iqra wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim salatan wa salaman abadan daiman tatra amma ba'd. Yang saya hormati semua para asatid, para ustadzah, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Begitu pula yang saya hormati segenap takmir Masjid Raudhatul Jannah, Bapak Takmir, Ketua Takmir Masjid dan semua jajarannya yang kesemuanya tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada mereka semua. Tadi yang memberikan sambutan Bapak Haji Supriyadi dan semua takmir, mudah-mudahan para ustaz-ustaz kita dan juga takmir Masjid Raudhatul Jannah dipanjangkan semua usianya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Bisa selalu memakmurkan masjid ini. Memakmurkan dengan ilmu agama. Makmur dengan ibadah. Makmur dengan Al-Quran. Makmur juga dengan rezekinya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Begitu pula semua para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di acara yang mulia dan di tempat yang mulia untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita berzikir kepada Allah, dan bersama-sama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu majelis yang mulia, suatu majelis yang dapat menambah hubungan kita, ta'alluq kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagaimana kita semua pada malam hari ini dikumpulkan di Masjid Raudhatul Jannah yang artinya kebun daripada kebun surga kelak di akhirat, kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, di samping kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga memperingati daripada perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
suatu mukjizat yang sangat luar biasa yang tidak pernah Allah berikan kepada nabi siapapun kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan kedudukan yang tinggi daripada kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan Isra Mi'raj termasuk intinya supaya manusia tahu bahwasanya Rasulullah SAW betul-betul dimuliakan, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin hadirat rahimakumullah, guru saya Sayyidil Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Asyadili, beliau pernah mengatakan di dalam perjalanan Isra Mi'raj Nabi, di dalam mukjizat Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, itu di dalamnya ada 100 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi perjalanan Isra Mi'raj di dalamnya itu ada 100 mukjizat yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu sebagaimana dikatakan Sayyidul Walid Al-Habib Salim bin Abdullah Asyadili, beliau mengatakan Isra Mi'raj itu melibatkan 5 alam. Bayangkan, dalam Isra Mi'raj itu melibatkan 5 alam. Alam apa saja? Yang pertama melibatkan yang namanya alam dunia. Kenapa? Karena memang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dua-duanya di dunia. Yang kedua melibatkan alam barzakh. Kenapa kok melibatkan alam barzakh? Karena nanti sesampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan, membangkitkan para nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah SAW. Bahkan menurut sebagian ulama bukan rohnya saja, roh dan jasadnya untuk nanti menjadi makmumnya Rasulullah SAW. Loh, mereka itu sudah meninggal dunia, berarti kan sudah di alam barzakh. Berarti Isra Mi'raj juga melibatkan alam barzakh. Karena para nabi yang sudah di barzakh dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kebanyakan ulama, roh dan jasadnya untuk nanti menjadi makmumnya Rasulullah ketika di Masjidil Aqsa. Itu alam barzakh. Yang ketiga melibatkan alam mithal, alam perumpamaan. Perumpamaan saja. Contohnya Pak Bu, ketika Rasulullah SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian-kejadian yang mana kejadian itu sebagian belum disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk umatnya nanti. Tapi kok sudah dipertontonkan? Contohnya nanti akan kita kaji. Ketika Rasulullah SAW lewat, diperlihatkan manusia yang memecahkan kepalanya, dikembalikan lagi, dipecahkan lagi. Rasul tanya kepada malaikat Jibril, siapa itu wahai Jibril? Itu ya Rasulullah adalah gambaran atau umatmu yang malas melaksanakan sholat. Kan belum disyariatkan sholat. Nabi kan masih mau berangkat ini. Perintah sholat kapan? Pulang dari Mi'raj. Nah, kalau sudah ada manusia yang dipecahkan kepalanya karena nggak sholat, nah itu namanya alam mithal, perumpamaan. Melibatkan alam yang ketiga, yaitu alam mithal, perumpamaan. Yang keempat, Rasulullah SAW
ketika Isra dan Mi'raj itu melibatkan alam akhirat, karena termasuk rutenya Mi'raj nanti masuk ke dalam surga, melihat bagaimana surga, masuk ke neraka, Rasulullah SAW melihat keadaan neraka, itu alam akhirat. Nah, berarti Isra Mi'raj melibatkan alam akhirat. Yang kelima, melibatkan al-fadha'ul khariji, alam langit yang tidak tahu dan tidak pernah makhluk sampai kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan di sana Rasulullah SAW bertemu dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam maulidnya mengatakan, ketika Rasulullah SAW itu Mi'raj, wa rutbatun azad ala ghairi sayyidil mursalin, itu adalah kedudukan yang tidak pernah Allah berikan kecuali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Luar biasa Pak Isra Mi'raj melibatkan 5 alam sekaligus, ya. Ini menunjukkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kejadian Isra dan kejadian Mi'raj di dalam Al-Quran. Kejadian Isra disebut di dalam surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kejadian Mi'raj Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Dalilnya Mi'raj itu ada di surat An-Najm. Wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi bintang. Al-Imam Ja'far As-Shadiq beliau menafsirkan maksud bintang di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Idza hawa, ketika beliau Mi'raj naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalilnya Isra, dalilnya Mi'raj, dua-duanya ada di dalam Al-Quran, maka otomatis siapa orang yang mengingkari perjalanan Isra dan Mi'raj berarti dia telah keluar dari Islam. Karena dua-duanya disebutkan dalam Al-Quran, belum lagi banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kaji pelajaran atau perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi, Maha suci Allah, zat yang asra bi 'abdihi, memperjalankan hambanya. Allah, zat yang memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud hamba di sini? Ulama tafsir sepakat yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Kita kaji Pak penyebutan hamba orang akhir. Hamba, ketika Allah yang menyebutkan, itu berarti pujian yang paling tinggi yang Allah berikan kepada makhluknya. Kalau sudah Allah mengaku itu hambanya, berarti itu pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah kalau memuji Rasulullah sering sekali menyebutkan Nabi dengan sebutan hamba. Fa'auha ila abdihi, itu hamba lagi. Nazzal al-furqana ala abdihi. Banyak sekali Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW dengan sebutan hamba. Kenapa? Itu pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Pak Bu, kalau Allah ingin memuji hambanya itu menyebutkan hamba. Kita lihat firman Allah, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apa artinya? Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah, menyebutkan nama hamba. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa hamba Allah? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, mereka yang berjalan di atas bumi dengan tenang, tidak sombong, rendah diri, tawadhu, itu hamba Allah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Mereka yang tidak menghiraukan, mereka yang selamat daripada ucapan orang-orang yang bodoh. Kalau orang bodoh ngajak debat, nggak dikubris, nggak dihiraukan, itu tandanya hamba-hamba Allah. Intinya,
Kalau sudah Allah mengaku itu hambanya, itu pujian yang paling tinggi. Oleh karena itu Pak Bu, Nabi itu ketika beliau pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah atas perintah Allah. Untuk apa? Menawari. Ya Rasulullah, aku datang atas perintah Allah, kata malaikat Jibril, untuk menawari jenengan kanjeng Nabi. Napa niku malaikat Jibril? Jenengan ini mau dijadikan nabi plus raja, berarti seperti Nabi Sulaiman. Yo nabi yo rojo. Atau nabi plus hamba, nabiyan abdan. Maka yang dipilih oleh Rasulullah, saya milih nabi yang hamba mawon. Kenapa? Rasulullah pilih itu untuk lebih menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita baca Pak, dalam sholawat Nabi, dalam karya-karya ulama selalu bergandengan Nabi Muhammad SAW, abduhu wa rasuluhu, abduhu wa rasuluhu, hambanya dan utusannya, hambanya dan utusannya. Kenapa? Itu permintaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Rasulullah tahu ketika diakui sebagai hamba Allah, itu pujian yang paling tinggi yang Allah berikan kepada hamba. Nah kalau kita di waktu kita kan ngaku toh, kita ini kan ngaku hambanya Allah, saya hamba Allah. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hambanya? Nah itu PR-nya, itu pertanyaannya. Mudah-mudahan kita semua diakui hamba-hamba Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini lafaz hamba para hadirin hadirat bi abdihi. Nah, pelajaran yang kedua, kalau sudah disebutkan bi abdihi dengan hambanya, maka berarti Rasulullah itu Isra dan Mi'raj menggunakan roh dan jasadnya. Kenapa? Sampai bocor di Al-Quran. Kalau sudah menyebutkan hamba, yang dimaksud itu ya roh dan jasadnya, bukan rohnya tok. Tidak ada dalam Al-Quran. Oh, ketika memuji hamba Allah itu maksudnya rohnya tok. Tidak mungkin. Ya roh sama orangnya. Dan kalau seandainya sebagaimana dikatakan sebagian orang, roh Nabi Muhammad itu cuma lewat mimpi, rohnya tok, maka bunyi ayatnya bukan seperti itu, bukan bi'abdihi. Bagaimana mestinya? Subhanalladzi asra bi ruhi abdihi. Itu nanti. Mestinya gitu. Kalau seandainya Isra Mi'raj Nabi itu cuma lewat mimpi atau rohnya saja. Dan tidak ada dalam Al-Quran pelafazan hamba itu yang dimaksud roh, tidak ada, ya orangnya maksud. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu Isra dan Mi'raj ruhan wal jasad, roh dan jasad. Yang kedua para hadirin, kalau seandainya Nabi itu Isra Mi'raj cuma lewat mimpi, tidak mungkin orang kafir Mekah itu mendustakan Rasulullah. Kita sering ngaji, ketika Rasul Isra Mi'raj pulang, Rasul cerita, tadi malam saya pergi ke Masjidil Aqsa, didustakan oleh orang kafir Mekah. Tidak percaya Pak. Kenapa? Mereka tidak percaya karena memang bukan mimpi. Siapa yang mendustakan mimpi? Tidak mungkin Pak. Dengan ada yang cerita, ketemu pagi di warung sama jenengan, sore lagi ketemu. Ketika sore, saya ini tadi pergi ke Turki, ke Amerika, mungkin ke mana wis. Nah terus sekarang di sini, iya, kok iso? Nggak mimpi, ya mimpi kok ini. Pasti percaya, nggak mungkin. Dengan Bu tidur sebentar, kesirep tok kadang-kadang. Setengah jam, 40 menit. Mimpi naik haji. Oh, habis di Mina, di Musdalifah juga, tawaf ziarah Rasulullah, bangun. Padahal lo tidurnya cuma setengah jam. Apakah tidak masuk akal? Masuk akal lo mimpi. Cerita sampai tadi saya habis umroh, umpamanya atau haji. Segenap itu musim haji kok haji, tidak mimpi, wala mimpi walau. Nah, mungkin ada orang mendustakan mimpi, tidak mungkin. Gimana badan? Oh namanya mimpi. Lah begitu pula Rasulullah, seandainya Rasul cerita, saya tadi
Muhammad mimpi ke Masjidil Aqsa. Lah Muhammad mimpi cerita-cerita. Kan gitu nantinya. Dan mungkin didustakan oleh orang kafir Mekah. Lah karena memang peristiwa Isra Mi'raj bukan mimpi, makanya mereka tidak percaya orang kafir. Makanya mereka mengatakan, ya Muhammad, kamu mengira dari Masjidil Aqsa dari Palestina. Pagi hari kamu di sini bersama kami, mustahil. Kenapa? Perjalanannya memang bukan lewat mimpi, tapi roh dan jasadnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Pak Bu, seandainya mimpi, tidak usah nunggu Rasulullah. Dan dia tidak sampai diabadikan dalam Al-Quran. Kenapa? Karena ada loh umat Nabi yang mimpi ketemu Allah. Contohnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kurang apa Pak Bu? Beliau punya madhab ulama, gurunya Imam Malik, wali beliau itu. Ilmunya diakui, kewaliannya diakui, punya murid semuanya ulama. Beliau pernah mengatakan, aku pernah mimpi bertemu Allah 100 kali. Dia yang ngomong ini. Kalau Nabi bisa dong, mosok kalah kalian Abu Hanifah. Tidak masuk akal. Kalau Abu Hanifah aja mampu mimpi Rasul 100 kali, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abu Hanifah bukan sahabat, bukan, tapi bisa mimpi bertemu Allah. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi, beliau bercerita, saya mimpi ketemu Allah. Di dalam mimpiku saya bertanya, ya Allah, dengan apa sih orang-orang itu mendekatkan dirinya kepadamu? Ini Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, punya murid semuanya ulama, wali beliau ini. Menceritakan, saya mimpi ketemu Allah. Dan saya bertanya, ya Allah, dengan apa orang-orang yang dekat itu mendekatkan dirinya kepadamu? Dijawab oleh Allah, bitilawati kalami, dengan banyak membaca Al-Quran. Makanya Pak Bu, kapan kita ini banyak baca Al-Quran, berarti kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal mimpi ketemu Allah. Ahmad bin Hanbal, siapa Ahmad bin Hanbal? Sahabat bukan, ulama daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tapi sampean Pak Bu, ojo percaya nek wong melok-melok kok ngene. Ora sing melok-melok, saya mimpi ketemu Allah, saya percaya Pak. Ini kalau yang ngomong Imam Abu Hanifah. Jelas punya madhab, sampai sekarang madhabnya diikuti. Imam Ahmad bin Hanbal, ilmunya jelas, walinya jelas, tidak mungkin sekelas mereka berbohong atau mengada-ngada. Barokahnya sudah jelas sampai sekarang. Tapi biasanya orang zaman saya ini melok-melok aja. Ketemu Allah, senok, kadang-kadang ketemu Allah. Ilmu gak jelas, wali yang butuh, melok aja. Sampai aja percaya. Kadang-kadang karena mungkin iblis menyamar di biro Allah, tidak bisa membedakan mana Allah, mana iblis itu. Tapi kalau sekelas Ahmad bin Hanbal, sekelas Abu Hanifah, ngerti Pak, mana Allah, mana iblis. Jadi kalau sekarang sampai nggak bisa percaya. Nah, dan memang Rasul pun pernah mengatakan, Nabi Muhammad dalam hadisnya, beliau pernah mengatakan, disebutkan dalam kitab Is'adur Rafiq, syarahnya Sulam Taufik, khairul ru'ya, kata Rasulullah, sebaik-baiknya mimpi, kata Rasulullah, an yarul abdu rabbah, seorang hamba yang melihat Tuhannya di dalam mimpi. Tuh, berarti bisa loh orang itu mimpi ketemu Allah. Yang kedua, au nabiyahu, atau mimpi ketemu dengan nabinya, au abawaihi in kana muslimain, atau bertemu dengan orang tuanya di mimpi apabila kedua orang tuanya muslim. Berarti bisa orang itu mimpi ketemu Allah, karena Rasul yang mengatakan sebaik-baiknya mimpi. Loh, tapi jangankan Allah Pak, kita Nabi Muhammad gak pernah kan itu ya. Mimpi Rasul gak pernah. Kira betul. Insya Allah ditakdirkan. Amin. Amin. Allahumma. Mimpi kedua orang tua kita jarang. Sampai Pak Ibu, kalau mimpi orang tua kita sudah meninggal dunia, berarti itu mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Makanya jarang, nggak mungkin
sampai pernah nggak mimpi orang tua? 5 tahun sebisa belum tentu. Kenapa? Meskipun anak kesayangan dulu. Kenapa? Kalau memang iya berarti itu mimpi baik. Anak mimpi orang tuanya itu lebih baik. Karena Rasul yang mengatakan sebaik-baiknya mimpi apabila seorang hamba mimpi ketemu dengan Allah atau mimpi ketemu dengan nabinya atau kedua orang tuanya dengan syarat apabila kedua orang tuanya muslim. Jangan kapan ketemu orang tuanya yang sudah meninggal itu sudah mimpi baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi semuanya. Amin. 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 Allahumma Amin. amin ya rabbal Alamin. bi abdihi lailan subhanalladzi asra bi abdihi lailan di malam hari Pak. Perjalanan Rasulullah SAW itu ketika Isra dan Mi'raj di malam hari. Kata-kata lailan ulama tafsir menjelaskan menggunakan isim nakiro itu menunjukkan sebagian malam. Karena bukan biler satu malam penuh, bukan berangkat Malaysia pulang sebelum subuh, bukan. Sebagian waktu malam. Nah, berapa durasi Nabi Muhammad SAW itu Isra plus Mi'raj? Kurang lebih sebagaimana dikatakan Imam Dahlawi dalam kitabnya Syiratun Nabawiyah, sepertiga jam, 20 menit kurang lebih. Nabi itu Isra plus Mi'raj 20 menit top, 20 menit kurang lebih. Sesuai yang dikatakan oleh Sahih Tiba, tadi dibaca Maulid Tiba, Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, beliau mengatakan dalam maulidnya yang tadi dibaca, "Tsumma aruduhu minal arsh qabla an yabdul farash wa qad nala jami'al." Dan Nabi Muhammad SAW itu dikembalikan dari arsy Allah. Maksudnya ketika Mi'raj dikembalikan dari Mi'raj, sedangkan tempat tidurnya itu masih hangat, belum dingin. Sampai tinggal di Pak Bu, dengan bangun tidur sampai pegang, hangat tahu betul. Nah, apalagi tidak pakai AC, karena kipas angin, tambah mana wong lembung, turun di hujan, panas. Wah panas pemenan ini. Kita betul. Nah, emang zaman dulu tidak ada AC, tidak ada kipas angin. Jadi Rasul dikembalikan dari arusnya Allah, tempat tidurnya masih hangat. Itu menunjukkan singkat perjalanan Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj. Kenapa kok Isra itu di malam hari, Pak? Kenapa kok tidak di siang hari? Kenapa kok tidak hari sarapan berangkat Kanjeng Nabi? Kok malam kenapa? Di sini ulama tafsir menjelaskan. Yang pertama, karena memang Pak Bu, waktu malam itu waktu yang paling cocok digunakan untuk ibadah. Para aulia itu kekasih Allah, mereka itu paling banyak ibadahnya di malam hari. Paling banyak di malam hari. Imam Ali Zainal Abidin, kurang lebih 1000 rakaat Pak setiap malam. Bayangkan, tidak kurang dari 1000 rakaat. Namanya itu Imam Ali. Imam Ali bin Husain, anaknya Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu namanya Ali, gelarnya Zainul Abidin. Apa artinya Zainul Abidin? Biasanya orang ahli ibadah. Itu gelarnya. Loh, kenapa kok mendapatkan gelar biasanya orang ahli ibadah? Karena setiap malam ibadahnya tidak kurang dari 1000 rakaat. Loh, bayangkan. Sampai mau praktek, foto apa sampai? Encok, wah, rematik umat kabeh. Mimpi tidak pernah kok gitu. Terawih 20 rakaat, bolong-bolong kok gitu. Oleh si cepat kan masjid. Suwe ini diprotes tapi ini udah digawe mati. Padahal cuma 20 rakaat ya. Secepat mana ya. Nah kalau ini memang 1000 rakaat. Ada yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jilani 500 rakaat setiap malam. Ada yang mengatakan 1000 rakaat. Nah kalau para aulia biasa Pak sebenarnya. Kenapa? Karena mereka pecinta Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pernah mengatakan, "Kadzaba man idda'a mahabbati idza janna al-lailu nama anni." Kata Allah dalam hadis kuncinya, bohong
yang mengaku cinta kepadaku apabila datang waktu malam dia tidur. Bohong katanya, goro, bohong kata Allah Subhanahu wa taala. Karena pecinta di malam hari pasti ibadah. Makanya para aulia itu pasti bangun malam. Dan tidak mungkin seseorang itu menjadi wali kekasih Allah kalau tidak bangun malam, tidak mungkin. Syaratnya harus bangun malam. Sampai aku jangan khawatir, kan mungkin sampai jadi wali. Kalau tidak bangun malam. Nek boten tahan. Mudah-mudahan kita digerakkan bangun malam. Amin. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kalau tahajud buat Nabi Muhammad hukumnya wajib. Makanya penerus Nabi Muhammad, ulama yang soleh, aulia yang pasti tahajud mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat rahimakumullah, niki hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua di malam hari. Karena memang banyak perjalanan Rasulullah itu di malam hari. Rasulullah sering sekali berjalan di malam hari. Keluar dari Mekah, sembunyi di Gua Tur malam hari, nyambung dari Gua Tur, lanjut ke Madinah malam hari. Berhenti Rasulullah itu. Rasul dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 12 hari. Sampai naik umroh, haji, paling-paling 4 jam sekarang. Sampai ke Banter itu bisa jalan terus sampai 4 jam kurang lebih sampai ini 6 jam 4 jam kurang lebih. Nah, Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah 12 hari. 12 hari. Oh, berhenti malam berangkat lagi, berhenti malam terus sampai Madinah pas hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, intinya Rasul itu banyak melakukan perjalanan di malam hari. Makanya Rasul pernah mengatakan, kalian kalau mau berjalan jangan di malam hari. Karena kalau kalian berjalan di malam hari lebih cepat sampai. Rasul mengatakan, alaikum biduljan fa innal arda tutwa billail. Kalian kalau mau jalan malam hari karena bumi itu di malam hari terlipat, kata Rasul. Maksudnya kalau jalan lebih cepat sampai. Jadi malam itu bumi itu terlipat, kata Rasul. Jadi kalau berjalan di malam hari lebih cepat sampai. Sampai jawab, jalan di malam hari sama siang hari pasti lebih cepat malam hari. Oh, rame pak, isu-isu macet segala macam ya. Malam kosong. Tapi emang itu disampaikan Rasulullah. Karena di malam hari bumi terlipat, jadi lebih cepat sampai untuk sampai tujuan. Makanya Rasulullah SAW termasuk hikmah kenapa berjalan di malam hari karena itu. Dari mana Rasulullah SAW? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Pak Bu, masjid yang pertama kali ada di bumi ini Masjidil Haram. Setelah itu baru Masjidil Aqsa. Sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar, beliau pernah bertanya, sahabat Abu Dzar ini termasuk sebab Islamnya atau dulunya itu pembegal, perompak dulu. Oh, ditakdirkan masuk Islam, kemudian menjadi sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Namanya aslinya Jundub bin Junadah. Kalau tidak salah namanya seperti itu. Kok disebut Abu Dzar? Kenapa? Menurut sebagian keterangan, Abu itu artinya bapak, Dzar itu serangga. Berarti bapaknya serangga. Binatang kecil ya, semut ya, apa segala macam. Nah, disebut seperti itu kenapa? Karena beliau itu rahmat dengan serangga-serangga. Ada semut dikasih makan, ada yang dikasih makan. Lu bayangkan, sama serangga rahmat apalagi sama manusia. Makanya disebut Abu Dzar, bapaknya serangga. Coba sampai orang semut lebih ucap aku. Turun nyokot gitu. Oh, nyokot ya, oh ini. Nah, kalau sahabat Abu Dzar dikasih makan semut itu, bayangkan, dikasih makan. Bayangkan, itu rahmatnya beliau dengan serangga, dengan hewan kecil, apalagi dengan manusia. Radhiyallahu ta'ala. Sahabat Abu Dzar, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwa awwal masjid wudi'a fil ardh? Wahai Rasulullah, masjid apa sih yang pertama kali ada di muka bumi itu?
Dijawab oleh Nabi Muhammad, Al-Masjidul Haram. Abu Dhar, masjid yang pertama kali ada itu Masjidul Haram. Tsumma ayyun. Kemudian apa kanjeng Nabi? Al-Masjidul Aqsa. Kemudian Masjidul Aqsa. Tanya lagi sahabat Abu Dhar, fakam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Dijawab oleh Nabi Muhammad, arba'una aman atau kama qala Rasulullah SAW, 40 tahun. Jadi setelah Masjidil Haram 40 tahun kemudian baru ada namanya Masjidil Aqsa. Loh, katanya yang bangun Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cuma merenovasi, dua-duanya yang bangun Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang bangun Masjidil Haram Nabi Ibrahim, yang bangun Masjidil Aqsa juga Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman cuma merenovasi. Makanya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Disebut Aqsa dari segi bahasa itu artinya ujung, jauh. Karena memang jaraknya jauh dari Mekah. Dulu orang Mekah kalau mau pergi ke Masjidil Aqsa membutuhkan waktu 40 hari berangkat, 40 hari pulang. Coba bayangkan, pulang pergi 80 hari. Tapi kita lihat Rasulullah SAW menempuhnya kurang lebih 20 menit, itu pun plus Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kita di sambutane diringkas-ringkas kalau ceramah itu penting ya. Disingkat mawon ya. Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu ingin Isra dan Mi'raj, datang 3 malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan satu lagi ulama tidak menyebutkan nama malaikatnya. Untuk apa 3 malaikat ini? Menjadi pengawalnya, patwalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai bayangkan Pak, tidak sembarangan Nabi kita ini. Yang disuruh ngawal oleh Allah bukan malaikat sembarangan. Malaikat itu semuanya mulia. Ibadul mukramun malaikat. Mereka itu hamba Allah, mulia semuanya. Yang paling mulia itu malaikat Jibril menurut kebanyakan ulama. Ada yang mengatakan malaikat Mikail karena tugasnya lebih banyak. Dua-duanya, mau malaikat Jibrilnya, mau Mikailnya, ketika Isra Mi'raj menjadi patwalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menunjukkan kemuliaan orang yang dikawal. Sampai tinggali Pak, lewat bupati, ini dikawal bupati. Paling-paling sing ngawal bupati Kapolres. Bupati lewat dikawal Kapolres. Gubernur lewat, sing ngawal Kapolda. Naik tingkatannya. Kenapa? Karena lebih tinggi daripada bupati. Tidak mungkin bupati dikawal Kapolda, tidak mungkin. Tidak mungkin. Bupati paling dikawal Kapolres. Naik derajatnya, gubernur dikawal Polda. Karena tambah tinggi jabatannya. Naik lagi presiden, segala macam segala TNI Polri gabungan, plus segala macam pas pampres, pas kabeh, kawal kabeh. Oh kabeh. Kenapa? Presiden ini lewat. You know betul. Nah, setiap banyak yang ngawal atau yang mengawal itu orang yang mempunyai pangkat tinggi, otomatis menunjukkan kedudukan orang yang dikawal. Pasti itu sudah. Nah, Nabi Muhammad dikawal oleh malaikat. Malaikat yang paling mulia. Bayangkan. Berarti menunjukkan yang dikawal orang yang termulia, orang yang teristimewa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Tak sembarangan Pak Nabi kita ini. Luar biasa mulianya. Alhamdulillah kita semua dijadikan umat Nabi. Alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW ketika itu sedang tidur, Pak. Sampai Nabi itu sudah tidur dibangun oleh malaikat Jibril. Ini tidak boleh. Malaikat Mikail. 2 berkali-kali muter karena ketika itu ada yang mengatakan Rasul tidur di rumahnya Ummu Hani, kakaknya Sayyidina. Ada yang mengatakan di Hijr Ismail. Ketika sudah begini, ya ini Muhammad Rasulullah dibangun ke Rasulullah.
Dibangunkan Nabi Muhammad untuk apa? Ayo siap-siap berangkat ketemu Allah Subhanahu wa taala. Lu bayangin. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu selalu siap kapanpun untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bangun tidur berangkat. Siap. Kehebatan Rasulullah SAW. Bayangkan dengan Nabi Musa. Kita bayangkan, kita bedakan, kita bandingkan dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu kepingin ketemu Allah. Kepingin ketemu Allah Nabi Musa. Nabi Musa minta, Nabi Muhammad tak minta. Bayangkan. Itu perbedaannya. Nabi Musa minta, itu pun sekali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tak minta, tapi diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ketika dijanjikan oleh Allah, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih 40 lailatan. Allah menyebutkan cerita Nabi Musa. Kami janjikan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Allah, tapi tidak sampai ketemu, cuma mendengarkan ucapan Allah, kalimullah nantinya, dan nanti diberikan Taurat di situ. Ibn Katsir dalam tafsirnya menceritakan seperti itu, menafsirkan seperti itu. Nabi Musa ketika ingin bertemu dengan Allah yang nanti tidak ketemu, disuruh persiapan. Musa, siap-siap kamu, 30 hari kamu ibadah, kamu puasa, kau ketemu Allah SWT. Disuruh persiapan. Bayangkan, Nabi Musa loh ini disuruh persiapan 30 hari puasa ini. Ibadah puasa. Kenapa? Siap-siap mau ketemu Allah. Ternyata sudah hari ke-30 selesai, siap-siap Nabi Musa mau ketemu Allah. Nabi Musa siwakan. Untuk apa? Menghilangkan bau mulut. Karena biasa orang kosong mampu cangkem. Tahu ya. Orang puasa itu cangkemnya mampu. Disebutkan Pak Bu ini masalah mampu cangkem ini. Iklan di sini iklan. Bau mulut. Dalam kitab Hayatul Hayawan, binatang yang paling bau mulutnya itu singa. Binatang yang paling bau mulut itu singa. Sampai coba. Nah kenapa? Ulama ini mengkaji sembarangan. Ulama kita ini bukan cuma hukum tauhid boten, sampai urusan hewan-hewan ngerti. Kenapa kata ulama? Kok singa itu paling bau mulutnya? Karena jarang ngomong. Sekali-sekali dok, saya melakukan lama kali yang ditunggu aungannya singa. Apa ya? Wah gak pernah ngaum deh. Satu hari berapa kali kok itu? Nah karena sering mingkem maka dicangkem mampu. Otomatis itu. Makanya kenapa singa juga itu singa itu diangkat, itu bukan saya ngomong ulama loh ulama. Kenapa singa itu diangkat menjadi raja hutan? Kan raja hutan ya mungkin. Kenapa dia raja hutan? Kenapa? Karena sering diam. Orang diam itu berwibawa. Misalnya punya teman menang jarang ngomong, nungkani, nggak apa betul. Tapi kok cuma ngapain? Makanya kalau saya menang harus ada singkatan atau silakan. Nah, karena berwibawa, orang diam itu berwibawa, makanya diangkat menjadi raja. Yang kedua, karena singa itu jenggotan dong. Orang jenggotan itu berwibawa. Sampai tinggal di sini jenggotan kali jenggotan. Oh, bangkal gitu. Singa itu kalau jenggotan, makanya yang kalau jenggot itu singa jantan. Yang betina betul enten. Perbedaan singa jantan, singa betina. Oh, berapa isi lanang ini? Sing wedok, ono. Tanda gitu bu, tanda. Sampai tidak tahu lalu sampai dia. Tapi masih brewok dulu dia bojone sih. Oh, dikira tahu itu. Sampai dulu dia bojone jangan waktu singa wedi kok.
Singa. Kalau binatang yang paling harum baunya, dikaji sama ulama. Kenapa? Anjing. Anjing itu paling bau, paling wangi. Kenapa sering? Kakek ngomong. Sampai coba anjing menang dari. Lalu ini ulama mengkaji ulama. Makanya orang sih kakek ngomong kan? Asik. Gak mampu jangan. Ngomong kok. Tapi kakek ngomong masuk kayak anjing. Oh kakek ngomong koyo. Sampai yang ngomong. Hanya itu sebabnya. Nah nanti. Tapi saya nggak tahu, saya belum temukan siapa yang mengangkat singa di derajat hutan. Pokoknya di derajat hutan temenan. Waktu pemilu nggak usah pusing. Padahal kan banyak lebih kuat kan. Wow, singa ketemu gajah wedi singa. Nggak mungkin berani sama gajah. Banyak binatang-binatang lebih kuat daripada singa. Tapi tetap yang raja tetap singa. Ya karena dua alasan itu. Karena diam dan jenggot. Para hadirin hadirat rahimakumullah, ini gara-gara kamu cangkem ya. Nabi Musa ketika merasa bau mulut karena puasa, ya, suakan takut nanti ketemu kok bau nanti suakan. Ditegur sama Allah, Musa, kenapa kau menghilangkan bau mulutmu? Karena bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ditegur sama Allah. Tapi ingat Pak Bu, lebih harum di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Iya, coba Ramadan. Kasturi. Tetap mampu di sisi manusia, tetap mampu. Kalau puasa tutup, jangan dekat-dekat. Takut kebauan temennya itu. Coba tambah. Kasturi kira. Di sisi Allah. Nah akhirnya sama Allah dihukum lagi, suruh puasa 10 hari lagi. Wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina sanah. Disuruh nambah lagi 10 hari. Kamu menghilangkan bau mulut itu Musa, tambah lagi 10 hari puasa kamu. Sudah 40 hari. 30 atau 40 hari. Bayangkan Pak Bu, ini mau ketemu Allah. Tapi sama Allah disuruh persiapan 40 hari. Nabi Musa ini. Bayangkan. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam tidur dibangun ilmu diundang oleh Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, undangan khusus VIP karena ada selain kita kan ya Rasulullah. Bayangkan ini menunjukkan Nabi Muhammad kapanpun ketemu Allah selalu siap. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak disuruh seperti Nabi Musa suruh ibadah dulu enggak tidur dibangun berangkat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, perjalanan Nabi ketika Rasulullah SAW itu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dipertontonkan oleh Allah kejadian-kejadian. Ada yang menyenangkan hati Nabi, ada yang membuat susah hati Nabi. Ada berapa kejadian Pak Bu? 20 kejadian. 20 kejadian. Ini dikajikan besok belum Mi'raj lagi, Isra ini baru mau berangkat dari Muhammad ini baru mau berangkat. Tapi tadi jadi singkat-singkat mawon kapan itu Insya Allah kita kaji tahun depan mawon. Berarti pinter lu Insya Allah. Isra Mi'raj, belum Mi'raj 20 momen benar. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan Insya Allah dilanjutkan tahun depan awal. Insya Allah Insya Allah akan kita gaji tahun depan dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Mudah-mudahan 10 kali kau betul soalnya. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita ada di majelis yang mulia ini, tidak bangun dari majelis ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah.
yang susah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin. Anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan mudah-mudahan masjid kita ini dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makmur dengan ilmu agamanya. Amin. Makmur dengan ibadahnya. Amin. Makmur dengan sholawatannya. Amin. Makmur dengan Al-Qur'annya. Amin. Makmur dengan rezekinya. Amin. Allahumma Amin. amin ya rabbal Alamin. kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin. Kita dapat minum telaga langsung dari tangan Nabi Muhammad SAW. Amin. Ketika melewati sirat dituntun oleh Rasulullah SAW. Amin. Dan di surga kita semua dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma Amin. amin ya rabbal Alamin. kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.